Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Firdausiah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penyajian data. Namun, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Imatul Zahro dengan NIM 1264052120073. Yang kedua, Anggita Berliana Nurfadila dengan NIM 1264052111026. Yang ketiga, Dedi Pranata dengan NIM 1264052122082. Yang keempat, Dina Roida dengan NIM 1264052122084. Dan yang kelima, Vita Firdausiah dengan NIM 1264052111059. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penyajian data. Penyajian data statistik merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi, penyajian data statistik di sini berisikan metode-metode yang kaitannya dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data, sehingga data tersebut bisa memberikan informasi yang berguna bagi pembacanya. Selain itu, penyajian data statistik merupakan suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik tersebut bisa lebih mudah dipandang dan mudah dipahami oleh pengguna data. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Anggita Berliana Nurfadila akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai syarat-syarat data yang disajikan. Agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Data yang diperoleh dari lapangan atau hasil pengukuran harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya. Yang kedua, relevan. Dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Yang ketiga, up to date. Data tidak boleh usang atau ketinggalan zaman, karena itu harus selalu menyesuaikan perkembangan. Yang terakhir, yakni representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili sesuatu kelompok tertentu atau populasi. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai syarat-syarat data yang disajikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Imatul Zahro dengan NIM 1264005212073. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan penyajian data. Yang pertama adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap, dipahami, dan dimengerti. Lalu yang ketiga, memudahkan observer dalam membuat analisis data. Dan keempat, membuat proses pengambilan kesimpulan dan keputusan lebih cepat dan akurat. Terima kasih. Sekian dari saya. Nama saya Dina Roida dengan nomor NIM 1264052122084. Akan melanjutkan materi, yaitu jenis-jenis penyajian data. Yang pertama yaitu narasi. Sebagai contoh, mayoritas penduduk menanggapi program vaksinasi dengan positif. Penduduk desa Abdi berpenghasilan rendah menolak pembangunan hotel. Penyajian data dalam bentuk narasi secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Data yang disajikan merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Yang kedua yaitu tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel mementingkan keakuratan data, karena setiap kolom dan baris pada tabel harus memuat informasi yang sangat detail, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. Total nilai diubah dalam sektor 360 derajat. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran sangat tepat untuk keperluan perbandingan. 4. Diagram batang. Diagram batang merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang-batang persegi atau balok. Diagram ini cocok digunakan untuk kepentingan perbandingan.
Diagram batang dapat memuat lebih dari satu jenis data. Dalam menggambar diagram batang membutuhkan sumbu vertikal dan horizontal. 5. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala atau berkelanjutan yang menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Misalnya produksi minyak setiap tahun, jumlah kelahiran setiap tahun, dan lain-lain. 6. Diagram batang atau piktogram. Diagram gambar merupakan diagram yang dalam penyajiannya menyertakan gambar-gambar sebagai ilustrasi. Hal ini bertujuan agar diagram terlihat lebih menarik. Lambang yang dipilih biasanya tergantung pada karakteristik data yang disajikan. Yang terakhir adalah diagram pencar atau plot. Diagram plot merupakan jenis sajian data matematis yang dituangkan dalam diagram kartesius. Variabel pertama diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel kedua diletakkan pada sumbu horizontal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.